A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam channel Masdar Arij. Mudah-mudahan para sahabat sekalian selalu berada di dalam lindungan dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang dialami di dalam kehidupan kita. Karena memang jalan hidup tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Apalagi dengan kondisi saat ini banyak sekali godaan yang dialami, baik itu berupa bencana, ketakutan, kesedihan, kegundahan hati akan masa depan, takut hidup susah, takut akan menjadi terpuruk secara ekonomi, dan lain-lain yang kita alami godaan saat ini yang terjadi. Nah, jika memang hal tersebut menghampiri kita saat ini, maka sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita meyakinkan hati dan berusaha meningkatkan ketenangan. Tak perlu gelisah, apalagi sampai berputus asa. Bermunajatlah dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sholat hajat atau sholat liqadail hajat. Sholat sunnah liqadail hajat ini adalah sholat sunat yang hajat yang dilakukan dengan maksud agar apa yang menjadi tujuan, harapan dan cita-cita bisa dengan mudah terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua hal yang terjadi baik ataupun buruk adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sepatutnya kepada yang Maha Kuasalah kita mengharapkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita selama ini supaya bisa digantikan dengan kemudahan dan kebaikan di kehidupan kita. Nah, bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, maka sholat sunat hajat menjadi sarana yang mustajab agar segera terwujud segala harapan. Tidak ada ketentuan waktu di dalam melaksanakan sholat sunat liqadail hajat ini. Hanya saja waktu sholat liqadail hajat yang paling utama dan terbaik adalah dilaksanakan pada waktu sepertiga malam, yaitu dalam keadaan sunyi dan sepi serta penuh ketenangan. Nah, berikut ini tentang tata cara sholat liqadail hajat, mulai dari niat sholat liqadail hajat, bacaan surat sholat liqadail hajat, doa setelah sholat liqadail hajat. Dengan sebelumnya tentunya kita harus berwudu terlebih dahulu dengan sempurna. Yang pertama setelah kita berwudu adalah niat untuk sholat liqadail hajat. Bacaan niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnata liqadail hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya berniat sholat sunat untuk memohon hajat sebanyak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Maha Besar. Nah, kemudian pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Jadi surat pendek setelah Al-Fatihah adalah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Kita selesaikan dengan sempurna pada rakaat pertama, kemudian dilanjutkan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah selesai dengan sempurna 2 rakaat kemudian membaca salam, maka dilanjutkan dengan bersujud kembali di luar sholat karena dilakukan setelah salam. Maksud dari sujud ini adalah sujud tazallul atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sujud tersebut kita membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.
tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Agung. Setelah kalimah tasbih, tahmid dan takbir serta huqalah dilanjutkan dengan membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Masing-masing bacaan dibaca sebanyak 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim 10 kali. Ya Allah, berikanlah rahmat beserta keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya. Kemudian bacaan pada sujud tazalul yang berikutnya adalah baca doa sapu zakat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Bacaan doa sapu jagat tersebut juga dibaca sebanyak 10 kali ulangan bacaan. Nah, kemudian setelah selesai membaca tasbih, tahmid dan takbir, auqalah serta salawat dan doa sapu jagat, kemudian duduk berzikir membaca Asmaul Husna. Yang dibaca adalah Ya Allah sebanyak 111 kali ulangan bacaan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah sebanyak 111 kali bacaan. Kemudian setelah duduk berzikir Ya Allah tersebut, membaca doa, dilanjutkan dengan membaca doanya, yaitu La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimati min kulli birra wassalamati min kulli ismi la tada' lana dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farazatahu wala hazatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Yang artinya ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Penyantun dan Pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arasy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Nah, sebelum tutup doa membaca Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali ulangan bacaan dengan menahan napas. Jadi setelah membaca doa salat hajat tadi, dilanjutkan untuk sebelum penutupnya adalah membaca Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali ulangan bacaan dengan menahan napas. Nah, demikianlah tentang tata cara salat di qadail hajat yang bisa disampaikan kepada para saudara muslimin muslimat, para sahabat Masjid Arid sekalian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan bagi para sahabat yang ingin mengamalkannya, silakan untuk mengamalkan amalan salat di qadail hajat di atas, tentunya sebagai sarana untuk beribadah dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi segala apapun kita niatkan dengan niatan, diawali dengan niatan lillahi ta'ala. Insya Allah dengan keikhlasan serta keyakinan penuh hanya kepada Allah, segala hajat dan tujuan kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan menjadi mungkin dan sangat mudah, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan keterangan hadis, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian melaksanakan salat 2 rakaat atau salat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang ia pinta, cepat ataupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan bosan meminta kepada Allah melalui cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan keterangan lain dari Imam
Ahmad Ali Al-Buni radhiyallahu an di dalam kitab Manba'u Ushulil Hikmah halaman 111 beliau berkata, siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah semata, dalam rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan ayat kursi, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, kemudian setelah salam membaca Ya Allah 111 kali ulang bacaan, lalu memohon kepada Allah pemimpinan, kewibawaan, keagungan di antara manusia, sukses ucapan atau perintahnya dan tunduknya makhluk kepadanya, maka dia akan mendapatkannya karena Allah mengabulkan permohonannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Tidak ada kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.